Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal gaya belajar. Oke, selanjutnya anak-anak, ada yang tahu apa itu gaya belajar? Pengertian gaya belajar. Gaya belajar dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif seseorang. Maksudnya, cara orang memahami dan mengartikan gaya belajar dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Beberapa ahli memberikan pendapat tentang gaya belajar, yaitu Cave 1979 mendefinisikan gaya belajar sebagai gabungan dari karakteristik kognitif, afektif, dan faktor fisiologis yang berfungsi sebagai indikator yang relatif stabil tentang bagaimana pelajar merasakan, berinteraksi dengan, dan merespon lingkungan belajar. Brown 2000 mendefinisikan gaya belajar sebagai cara seseorang mempersepsikan dan memproses informasi dalam situasi belajar. Brown berpendapat bahwa preferensi gaya belajar merupakan salah satu aspek gaya belajar dan mengacu pada pilihan satu situasi belajar atau kondisi di atas preferensi yang lain. Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh cara mereka menyerap informasi ketika pembelajaran dalam konteks apapun berlangsung. Apakah itu belajar di dalam kelas atau di luar kelas? Mengapa perlu mengetahui gaya belajar? Gaya belajar sepantasnya diketahui oleh siswa dan guru, sebab mereka terlibat dalam pembelajaran. Mengapa? Bagi siswa, dengan mengetahui gaya belajarnya, mereka diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal, bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. Bagi guru, agar ia dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya sesuai dengan gaya belajar yang disukai siswa. Maksudnya, setiap guru mata pelajaran harus memahami bahwa informasi sering muncul dalam bentuk verbal dan visual, dan sebagian besar informasi akan hilang pada seseorang yang tidak memfungsikan kedua keterampilan ini dengan baik. Dalam konteks pembelajaran di kelas, jika guru mengajar dengan gaya yang kurang diminati siswa akan merasakan ketidaknyamanan. Di sisi lain, jika guru hanya mengajar dengan menggunakan gaya belajar tertentu yang hanya disukai siswa, dapat berakibat para siswa ini mungkin tidak mengembangkan kecepatan mental yang mereka perlukan untuk berprestasi di kelas atau mencapai potensi sebagai profesional. Siswa dewasa, mahasiswa S2 atau guru yang telah berkarir secara profesional. Oleh karena itu, tujuan pendidikan seharusnya membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka, baik dalam gaya belajar yang disukai maupun yang kurang disukai. Macam-macam gaya belajar. Menurut Bobby D. Potter dan Mike Hernatsky, secara umum gaya belajar manusia dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, visual. Siswa bergaya belajar visual, seperti namanya, belajar paling baik dengan menggunakan mata mereka. Mereka lebih suka melihat bagaimana melakukan sesuatu daripada berdiskusi. Orang dengan gaya belajar visual memiliki kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum mereka memahaminya. Mereka lebih mudah menangkap pelajaran lewat materi bergambar. Selain itu, mereka memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna dan pemahaman yang cukup terhadap artistik. Ciri-ciri pelajar visual. 1. Cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. 2. Terlihat pasif pada kegiatan diskusi. 3. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan.
Untuk memaksimalkan pembelajaran siswa visual, guru dapat melakukan 1. Menghindari bergaya visual. Visual menyukai visualisasi berupa garis besar, garis waktu, dan representasi data visual lainnya. Bukan hanya mereka suka membaca, mereka juga suka mengembangkan konstruksi konten di luar kata-kata, tetapi memvisualisasikannya dengan gambar statis dan gambar bergerak. 2. Hindari tes yang membutuhkan pendengaran dan respon yang luas. Para siswa ini lebih sesuai dengan memberi materi ajar berupa esai, pilihan ganda, dan diagram. Baik, selanjutnya ciri-ciri pelajar visual. Pelajar visual cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Pelajar visual juga terlihat pasif pada kegiatan diskusi dan kurang mampu mengingat informasi yang diberikan. Memaksimalkan gaya belajar siswa. Nah, untuk memaksimalkan pembelajaran siswa visual, guru dapat melakukan siswa yang bergaya visual juga menyukai visualisasi berupa garis besar, garis waktu, dan representasi data visual lainnya. Bukan hanya mereka suka membaca, mereka juga suka mengembangkan konstruksi konten di luar kata-kata tetapi memvisualisasikannya dengan gambar statis dan gambar bergerak. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Nah, gaya belajar auditori berarti siswa belajar dengan mendengar dan menyimak secara intensif. Mereka sangat mengandalkan telinganya untuk mencapai kesuksesan belajar. Misalnya dengan cara mendengar seperti ceramah, berdialog, dan berdiskusi. Selain itu, bisa juga mendengar melalui nada atau nyanyian. Ciri-ciri dari pelajar auditori yaitu mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas, materi yang didiskusikan kelompok. Yang kedua, senang berdiskusi dengan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, cenderung dan banyak bicara. Memaksimalkan pembelajaran. Untuk memaksimalkan pembelajaran siswa auditori, guru dapat mengajukan banyak pertanyaan kepada siswa. Karena biasanya siswa meminta lebih banyak penjelasan atau berharap guru dapat menjelaskan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, mungkin siswa akan membaca sedikit lebih lambat dan lebih suka membaca dalam suasana tenang. Yang ketiga, mereka dapat belajar lebih baik dengan orang-orang yang dapat memunculkan ide-ide dan akan lebih baik jika mereka menggunakan audiobook selain buku teks. Oke, selanjutnya gaya belajar dengan kinestetik. Nah, siswa bergaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Ciri-ciri pelajar kinestetik yaitu sulit berdiam diri atau duduk diam di tempat selama pembelajaran. Yang kedua, ciri-cirinya itu menyukai pembelajaran dengan melakukan aktivitas. Yang ketiga, ingat apa yang telah dilakukan tetapi mengalami kesulitan dengan apa yang dikatakan atau dilihat. Untuk memaksimalkan pembelajaran siswa kinestetik, guru dapat melakukan permainan peran, yaitu membangun modul ajar seperti bereksperimen langsung, melakukan tarian atau aktivitas fisik, dan beragam olahraga. Yang kedua, menggunakan kecenderungan fisik ini akan memungkinkan mereka untuk mengingat dan memperoleh lebih baik daripada duduk di meja atau sesi belajar yang panjang. Yang ketiga, guru harus menyiapkan tes yang membutuhkan banyak tulisan, terutama esai. Nah, yang terakhir,
faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar siswa. Menurut Gordon Rydon dan Janet Voss mengemukakan bahwa kondisi yang mempengaruhi gaya belajar atau kemampuan belajar siswa adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik juga mempengaruhi proses belajar, seperti suara, cahaya, suhu, tempat duduk, dan sikap tubuh semuanya penting. Yang kedua, emosional. Emosional ini berperan penting dalam proses belajar. Dalam banyak hal, emosi adalah kunci bagi sistem memori otak. Muatan emosi dari prestasi dapat berpengaruh besar dalam memudahkan siswa untuk menyerap informasi dan ide. Yang ketiga, orang yang memiliki kebutuhan sosial. Sebagian orang suka belajar sendiri, yang lain suka bekerja sama, sementara yang lain bekerja dalam kelompok. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang mengenal gaya belajar. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.